Baik, perkenalkan nama saya Angelis Duha. Saya dari program studi ilmu komputer Stambuk 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma ostrich dari materi deadlock pada mata kuliah sistem operasi. Nah, apa itu deadlock? Deadlock dapat diilustrasikan seperti lalu lintas yang terjadi macet. Nah, pada gambar jelas terlihat bahwa lalu lintas terhenti dan terjadi antrian pada 4 arah datangnya mobil. Tidak ada mobil yang bisa melanjutkan perjalanan dan hanya dapat menunggu saja. Permasalahan ini dapat dipecahkan yaitu dengan cara salah satu dari antrian mobil tersebut mundur dan memberikan kesempatan pada antrian lain untuk maju. Nah, kasus seperti ini sangat potensial untuk terjadinya starvation atau kekurangan dari sumber daya. Nah, deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource atau sumber daya yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Nah, kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Nah, salah satu contoh sebuah deadlock yaitu misalnya proses A menggunakan CD-ROM dan proses B menggunakan scanner. Nah, pada proses selanjutnya proses A meminta scanner namun tidak melepaskan CD-ROM sehingga proses A harus menunggu proses B yang sedang menggunakan scanner. Nah, begitu juga dengan proses B meminta CD-ROM tapi tidak mau melepaskan scanner, sehingga proses B juga harus menunggu proses A yang sedang menggunakan CD-ROM. Nah, pada proses menunggu-menunggu tersebut dapat memicu terjadinya deadlock. Nah, salah satu cara untuk menghindari deadlock itu yaitu dengan algoritma ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Nah, ini dapat diibaratkan seperti burung unta yang menempelkan kepalanya di pasir dan berpura-pura tidak terjadi masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan sesuatu hal yang fatal. Namun, sistem operasi menanggulangi deadlock dengan cara ini tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program, sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi, jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh, sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencobanya lagi. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock di sini membutuhkan informasi mengenai sumber daya yang digunakan dan berapa lama proses yang akan digunakan. Dengan informasi tersebut, dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Nah, algoritma ostrich digunakan oleh dua metode. Metode yang pertama yaitu trade-off. Trade-off merupakan metode penanganan deadlock dengan sistem di mana ada asumsi bahwa suatu masalah, nah yang masalahnya di sini yaitu deadlock, jarang terjadi atau masalah tersebut belum tentu benar, bisa saja sewaktu-waktu berubah atau bahkan akan kembali terjadi. Sehingga jangan terlalu terpaku akan satu masalah yang ada. Nah, metode yang kedua yaitu pendekatan hybrid. Pendekatan hybrid merupakan metode yang mengasumsikan masalah deadlock ini sangat jarang terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi sama sekali. Dan biasanya bisa saja beralih pada algoritma yang lebih kompleks untuk mengetahui masalah tersebut benar-benar terjadi ataupun tidak. Baik, sekian dari pemaparan materi saya mengenai algoritma ostrich. Saya ucapkan terima kasih.